Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kasus sengketa amalat antara Indonesia dan Malaysia. Namun sebelum kami mulai presentasinya, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator Alvin Raditya. Saya Nurjinta sebagai operator. Saya Bina Jalan Utara. Saya Muhammad Jika. Saya Rizky Pemerintahan. Saya Monica Logis. Saya Sastra. Nah, langsung saja masuk ke materi presentasi. Hambalang adalah blok laut luas yang mencangkup 15.235 km. Wilayah laut di Laut Sulawesi yang kaya akan minyak dan gas. Indonesia dan Malaysia terlibat sengketa klaim tumpang tindih atas wilayah ini. Malaysia buat peta baru itu dengan memajukan titik koordinat 4 derajat 10 menit ke arah utara yang melewati Pulau Sebatik. Masalah muncul setelah Malaysia memberikan konsesi eksplorasi kepada perusahaan minyak di wilayah yang juga diklaim oleh Indonesia. Selanjutnya ada kronologi kasus Amalat. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan Pulau Sipadan dan Likitan milik Malaysia. Dan pada tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi kepada Shell dan Petronas di wilayah Hambalang. Pada tahun 2005 sampai 2009 ketegangan meningkat. Kapal perang kedua saling berhadapan. Pada 2010 sampai 2020 proses diplomasi dan perundingan terus dilakukan. Upaya penyelesaian satu jalur diplomatik melalui dialog bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua adalah pembentukan tim teknis perundingan pembatasan antara negara. Yang ketiga ada penegasan hukum dan patroli bersama untuk menjaga kawasan lanjutan. Yang keempat ada penguatan klaim Indonesia dengan bukti sejarah dan hukum internasional. Solusi dari kami pertama lakukan jalur diplomasi di mana Malaysia dan Indonesia harus duduk dengan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Kedua, hindari konflik fisik, jangan ribut-ribut sampai mengirim kapal perang. Selesaikan juga secara baik-baik, selesaikan secara damai dan tenang. Yang ketiga itu jaga hubungan baik antar negara. Meskipun ada masalah, utamakan hubungan yang baik antar negara, kuatkan komunikasi dan saling hormat. Nah, contohnya saya dari negara lain yaitu pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Mereka saling bekerjasama dalam pembangunan ekonomi, yaitu contohnya pembangunan kereta cepat Indonesia, pelabuhan dan pembangunan minyak. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video. Ulangilah videonya. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di Laut Sulawesi atau Selat Makassar yang dikenal sebagai Blok Ambalan. Wilayah ini diduga memiliki potensi sumber daya minyak dan gas yang besar. Sengketa ini bermula ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tambang batas landas kontinen pada tahun 1969 yang menetapkan bahwa Blok Ambalan merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979,
Malaysia mengeluarkan peta baru yang memasukkan Pulau Tambalang dalam wilayahnya. Peta ini ditolak oleh Indonesia dan beberapa negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan negara-negara tersebut. Sejak itu, terjadi berbagai insiden pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal patroli dan nelayan Malaysia yang mengklaim bahwa Pulau Tambalang adalah bagian dari Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia bahkan memberikan konsesi minyak di Pulau Tambalang kepada perusahaan asing. Hal ini memicu protes keras dari Indonesia yang menganggap bahwa Malaysia telah mencuri haknya atas sumber daya alam di Pulau Tambalang. Hingga saat ini, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan secara damai dan masih berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Agar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh negara-negara penjajah, yaitu Inggris dan Belanda. Salah satu contoh kasus sengketa batas wilayah adalah klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sipadan dan Likitan yang berada di Selat Makassar. Ini terjadi tahun 1967. Kesimpulannya, kasus Tambalang menunjukkan pentingnya kedaulatan wilayah dan diplomasi antar negara. Penyelesaian damai menjadi prioritas utama untuk menjaga hubungan yang baik. Kedua negara diharapkan terus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa si ambalat itu. Di situ kan si ambalat itu kan yang berwarna kuning. Dari beberapa web yang telah kami telusuri dan dari tadi juga menjelaskan bahwa si ambalat ini belum jatuh ke pihak Malaysia ataupun Indonesia. Tetapi ada juga web yang menyatakan bahwa ambalat ini telah jatuh ke pihak Indonesia. Jadi kami di sini hanya menganalisis bahwa ini jatuh ke siapa, kami juga belum tahu mana yang benar, dia jatuh kepada pihak siapa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau menyinggung hati kalian. Kami manusia berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.